Yuk. Halo guys, kami mengadakan survei wawasan kebangsaan mengenai Pancasila. Kami adalah kelompok 2B dari Angkatan 7 Balai Diklat PKN Goa. Ya, berkaitan dengan survei tentang Pancasila ini, kami akan memaparkan menjadi beberapa agenda. Agenda yang pertama, yakni berkaitan dengan topik survei, yakni Pancasila itu sendiri. Agenda yang kedua adalah kuesioner. Agenda yang ketiga adalah responden dari survei yang kami laksanakan. Agenda yang keempat, pemaparan hasil survei. Dan yang terakhir, agenda kelima adalah kesimpulan. Berbicara mengenai Pancasila, kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yakni penyaring bangsa Indonesia dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai dasarnya. Selain itu, Pancasila juga merupakan sebagai ideologi nasional, yakni merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama, dan keyakinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan atau pedoman hidup berbangsa. Hal ini dimaknai Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa yang menjadi petunjuk arah kinerja dan aktivitas warga negara dalam segala bidang kehidupan. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yang dipandang sebagai hasil konsensus atau kesepakatan yang telah mempersatukan ragam pandangan mengenai asas-asas yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang bersatu. Kemudian dalam survei ini kami mengangkat sebuah isu, yakni seberapa jauh sebenarnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Metode survei yang kami lakukan menggunakan kuesioner dengan media Google Form. Terdapat 20 soal dalam kuesioner ini, yang terdiri dari 50% pengetahuan umum seputar Pancasila dan 50% seputar pengamalan Pancasila. Kuesioner kami sebarkan melalui bantuan media sosial BIM. Kemudian indikator yang kami gunakan adalah menggunakan skor, yaitu yang mendapatkan nilai lebih besar daripada 70, kami anggap memiliki cukup pemahaman terhadap Pancasila. Responden yang mengikuti survei kami adalah 216 orang, dengan sebaran 48% laki-laki dan 52% perempuan. Selain itu kami membagi menjadi 4 kelompok besar data, yaitu berdasarkan kelompok umur, kelompok pendidikan terakhir, kelompok status pekerjaan, dan kelompok domisili. Dari hasil survei yang telah kami peroleh, didapatkan data sebagai berikut. Rentang nilai atau skor bervariasi dari mulai 25 hingga 100, dengan rata-rata perolehan nilai adalah 77 dari 216 responden, dan perolehan nilai terbanyak adalah 80. Untuk hasil survei kelompok umur, didapatkan data sebagai berikut. Dari total 216 responden, didominasi oleh rentang usia 20 hingga 30 tahun sebesar 72%, disusul oleh rentang usia lebih dari 30 tahun sebesar 21%, dan usia kurang dari 20 tahun sebesar 7%. Dari perolehan data masing-masing kelompok umur tersebut, kita dapat melihat bahwa persentase perolehan nilai terbesar ada pada kategori umur 20 hingga 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pancasila terbaik ada di rentang usia 20 hingga 30 tahun. Hasil survei selanjutnya ialah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan di sini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu dari SMP, SMA, diploma, S1, dan S2, di mana
masing-masing jumlah respondennya sebesar SMP 1%, SMA 16%, diploma 7%, S1 sebanyak 66%, S2 sebanyak 10%. Untuk data hasil surveinya dapat dilihat bahwa yang paling banyak menjawab benar, yang paling banyak menjawab benar di atas 70 adalah program diploma. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dari diploma sudah memahami dan mengamali arti pentingnya Pancasila. Selanjutnya adalah hasil survei dari status pekerjaan. Untuk status pekerjaan, kami membagi menjadi 4 kategori, yakni bekerja sebanyak 160 responden, mahasiswa sebanyak 28 responden, pelajar sebanyak 8 responden, dan tidak bekerja sebanyak 20 responden, di mana hasil surveinya adalah sebagai berikut. Dan yang paling banyak menjawab benar di atas 70 ialah kategori tidak bekerja. Hal ini menandakan bahwa walaupun seseorang tidak memiliki pekerjaan, bukan berarti seseorang tersebut tidak memahami arti penting dari Pancasila. Berikutnya untuk hasil survei berdasarkan domisili, kami melakukan survei kepada responden yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya adalah Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara, dan kemudian Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Dan ke semua responden yang kami survei, kebanyakan menjawab skor di atas 70. Tetapi hal ini tidak bisa digeneralisir bahwa kondisi survei ini sesuai dengan kondisi nyata pada masing-masing wilayah, tetapi hanya berdasarkan responden yang kami survei. Untuk data jelasnya dan rincinya bisa dilihat pada layar. Dari total 216 responden, dari total 216 responden, 82% kebanyakan responden kami menjawab di atas 70. Yang sisanya adalah 18% menjawab di bawah 70. Kami dapat simpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang Pancasila secara garis besar sudah cukup baik. Namun persentase responden yang dirasa belum cukup memahami Pancasila, yakni sekitar 18%, bukan merupakan angka yang kecil. Sehingga perlu adanya pengenalan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan konsistensi dalam pengamalannya. Saya Anggun. Saya Randy. Saya Palmira. Saya Gia. Dan saya Sidik. Terima kasih, kami dari 2B Surveyor Team. Selamat siang guys.